Oke teman-teman, saya mau coba untuk review produk distributor atau Delco untuk merek Steker. Jadi saya punya kendaraan FJ40 atau hardtop dengan mesin 2F. Kebetulan rotor distributor saya itu bermasalah, bagian sini ada yang crack, kemudian as rotornya ini yang bawah ini udah agak oplak, jadi enggak presisi sehingga berpengaruh sama gerakan di platina di bagian dalam. Nah, saya iseng-iseng coba cari brand pengganti, soalnya kalau yang ori itu harganya lumayan. Saya survei di harga sekitar 4 juta sampai 5 juta itu di marketplace. Kemudian tadi saya cari di Bandung di toko Irian Motor tuh harganya 5,7. Waduh, lumayan mahal tuh kalau untuk sebuah Delco, padahal dalamnya juga masih platina. Jadi saya coba, ternyata ada merek nih Steker. Kayaknya kalau dari packagingnya sih lumayan bagus. Dia pakai semacam apa tuh, busa, bukan busa, kayak bukan bubble wrap tapi kayak bantal. Mungkin dia lebih aman di pengiriman. Nah, terus saya coba tadi di bengkel, di toko maksud saya, tuh cek, saya komparasikan, saya bandingkan sama produk yang ori. Ya untuk presisinya sih kalau sekilas dari penglihatan itu hampir sama, nggak terlalu beda signifikan. Nah, cuma kalau yang produk ini dia pakai CDI atau CDI, jadi udah nggak pakai platina di dalamnya. Terus di sini tetap masih ada fungsi vakumnya, jadi vakum adventure untuk tarikan dari si manifold, untuk geser timing pengambilan di RPM menengah ke atas. Kemudian gearnya harusnya sih sama lebar ini. Saya tadi pastikan lebarnya kurang lebih sama sih harusnya kan, meskipun saya ukur pakai jangka sorong. Terus panjangnya dari sini ke sini sama, saya komparasikan pakai mata aja. Kemudian kalau dari kabel ini ada dua, yang satu warna putih, yang satu hitam. Saya sendiri belum tahu nanti koneksinya kemana, tapi kalau dari wiring sih salah satu itu ada yang dari plus kontak, yang satu ke negatif si kuil sebagai ganti input sinyal dari platina. Coba kita buka dalamnya seperti apa ya teman-teman. Susah nih nggak pakai tripod. Langsung loncat. Sekarang kita lihat di kop Delco ditutupnya. Kalau dari bentuk pinggirannya itu sih sama kayak yang platina originalnya, cuma di bagian tengah ini ada semacam kayak centil-centil kalau bahasa saya tuh, buat yang dalamnya ada per. Nanti ini kayaknya fungsinya sebagai penghubung ya, sebagai konduktor buat neken ke rotor sini. Jadi dia lebih apa ya istilahnya, kontaknya harusnya lebih bagus dari kuil. Kemudian dari kuil masuk ke rotor ini, terus disebarkan ke masing-masing kabel busi di masing-masing sudut di sini. Ini ada 6 karena 6 silinder. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalamnya tuh kita lihat di sini ada ya yang muter-muter ini, apa namanya, rotor kayaknya kalau salah. Coba nanti bisa dikoreksi ya teman-teman. Kemudian di sini ada pick up pulser ya. Aduh, susah nih. Pick up pulser itu, sorry, susah, sambil tidur aja kali ya. Nah, di sini tuh ada pick up pulser nih. Sebelah sini 1, 2. Ini sebenarnya terhubung sih jadi satu sih, pakai logam nih, 1, 2. Terus bawahnya tuh. Nah, terus di sampingnya ini ada CDI unitnya. Terus di bagian bawah tuh itu belum, dalamnya ada apa ya, saya juga belum tahu tuh ada apa. Nah, di sini dia ada semacam kayak bintangnya. Dia fungsinya untuk memberikan sinyal ke pulser, ke apa ya, ke lilitan pulser yang ada di balik ini atau di belakangnya gitu kan. Kenapa ada dua? Sebenarnya dia sama kan,
karena 6 silinder kebetulan dia simetris, jadi saat rotor ini saat tonjolan ini menyentuh sebelah sisi kiri, yang sisi kanan juga sama dia menyentuh, jadi mungkin saling saling melengkapi untuk di timing yang sama. Karena sebenarnya kalau satu saja udah cukup sih kalau menurut saya, di salah satu sisi saja, ini gak harus dua. Kemudian dia silih berganti, tapi kalau ini dua mungkin anggapannya biar saling melengkapi, biar selalu selalu rata mungkin sinyal. Jadi seperti itu, karena pada dasarnya penempatannya itu 180 derajat antara pulser yang sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti itu. Tapi rasanya bukan di sini sih pulsernya sih, tapi yang di bawah, yang sebelah sini sih kalau menurut saya. Kemudian apalagi ya, di sini ada vacuum adventure sih, tadi sempat saya coba, saya sedot manual pakai mulut, ya bergerak sih sebagaimana vacuum adventure pada umumnya. Cuma nanti apakah dia terlalu lembek atau terlalu kaku, mungkin nanti bisa dicoba pada saat dipasang di unitnya ya. Terus kalau sekilas dari kualitas pembuatannya ini lumayan bagus sih. Dari bubutannya dia juga halus. Kemudian gear yang masuk ke timing di sini, pompa oli kalau nggak salah, saya juga kurang paham. Ini juga bagus, giginya halus. Terus bagian knob di bawah juga dia lumayan halus lah dibandingkan dengan aslinya. Kemudian di sini masih ada tutup buat setelan delconya secara halus ini. Terus apa lagi ya, kalau kabel 2 tadi udah dibahas. Kalau tambahan mungkin, nah ini harapannya nanti kalau pakai delco yang pakai CDI itu udah nggak perlu nyetel lagi platina ya. Meskipun mobil saya itu juga jarang digunakan, tapi seenggaknya nanti buat setting karbu dan sebagainya itu harapannya udah nggak terlalu banyak faktor yang berpengaruh, yang geser-geser dari segi pengapian. Karena di sini saya beli baru, jadi masih span ini tuanya kan. Untuk aspiratornya juga masih kencang, jadi udah nggak ngaruh di RPM rendah maupun RPM tinggi. Kemudian karena dia pakai pickup pulser, dia nggak ada kontak, sehingga diharapkan itu lebih awet jangka panjang, nggak perlu setel. Paling ya PR-nya nanti setting di awal aja timingnya supaya pas. Mungkin bisa, kalau udah jago bisa langsung pakai feeling, atau mungkin kalau mau pengen yang agak detail itu pakai ignition lamp, lampu untuk ignition itu buat ngecek yang pakai senter adalah timing lamp, Terus sama semoga nanti CDI-nya juga awet di dalam. Kalau pickup pulsar biasanya sih awet, cuma kadang CDI-nya sendiri yang sering mati duluan, tapi semoga aja awet sih. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang perlu detail lagi bagian mananya atau mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya bantu jawab. Kalau harganya tadi saya beli awalnya 830, cuma katanya lagi diskon 10%, jadi harganya 745.000. Jadi jauh lebih hemat dibandingkan beli yang original. Sebenarnya yang original itu bekasan juga banyak, tapi takutnya nanti rotornya udah nggak presisi. Terus karena dia pakai platina, jadi khawatirnya ya ada masalah lagi nanti di sistem platinanya, jadi kurang konsisten. Makanya ya udahlah, daripada nambah penyebab masalah, akhirnya saya beli baru aja. Meskipun nggak ori, tapi rasanya semoga bisa lebih bagus daripada yang kalau pakai platina bekas seperti itu ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Baik, sampai jumpa di video besok kalau udah dipasang gimana. Thank you.